Kalau mengikuti perkembangan channel saya pernah mengajak Said Kori ini untuk berdialog atau berdiskusi berdua saja di channel saya. Beliau sudah sepakat. Awalnya saya ajak malam Sabtu, tetapi tidak bisa. Akhirnya malam Minggu jam 8. Karena jam 8 tidak bisa, akhirnya jam 10. Setengah 10 saya buka live, jam 10 lewat Said Kori masuk, tapi ada kendala di audio, tidak jelas. Kemudian itu sebelum bulan puasa, berarti sekitar seminggu yang lalu. Kemudian setelah itu saya sudah tidak lagi mengajak-ngajak ya secara spesifik. Saya buka live, siapa aja masuk. Kalau tidak salah tadi malam Said Kori itu masuk. Mungkin ada yang mengirimkan link saya kepada Said Kori ketika sedang live sehingga Said Kori masuk. Tetapi lagi-lagi suaranya Said Kori itu tidak jelas. Kresek-kresek ya, entah karena audio atau signal. Sampai sudah berbagai cara dicoba, di restart lah, saya keluarkan, saya masukkan lagi. Akhirnya sebagaimana yang saya sebelumnya juga sampai saya ulang 2 kali, saya matikan dulu live pertama, saya buka lagi live kedua, tapi tetap Said Korinya malah tidak masuk, mungkin suaranya tetap tidak normal. Akhirnya tadi malam juga begitu, Said Kori saya suruh buka sendiri, saya masuk. Dia buka sendiri, saya masuk, tetap tidak ada perubahan. Suaranya tetap bermasalah. Akhirnya Said Korinya turun, saya tunggu, tutup ya. Akhirnya buka lagi live, ada yang masuk mencoba suara dan ternyata tetap suara tidak tertolong. Kresek-kresek, tidak jelas, tidak mungkin kita berdiskusi dengan suara seperti itu. Akhirnya tiba-tiba ada yang menghubungi saya, entah dari pihak siapa, mengajak saya untuk dialog dengan Said Kori di Pada Suka TV. Saya terima saja, ya oke siap, dengan tema yang sudah disepakati yaitu sekitar kitab sezaman atau seputar kitab sezaman. Gak lama kemudian dari Mas Yusuf ya, menghubungi saya juga, menawarkan secara resmi saya untuk mengisi atau menjadi narasumber dalam acara debat ya, judulnya panas sekali itu ya, Big Match ya. Saya dengan Said Kori dengan tema pentingkah kitab sezaman. Masalah jam, awalnya saya kira jam 10. Itu yang dibuat ya, flyernya dibuat dari timnya Said Kori atau dari siapa, jamnya jam 10 atau jam 22. Tetapi versi resminya dari Pada Suka ini jamnya ternyata jam 9. Besok malam ya, malam Rabu atau hari Selasa. Saya senang sekali dan saya berharap semoga suaranya Said Kori itu bisa jelas. Dan sepertinya kalau dilihat dari gambarnya itu cuman ada 3 orang ya. Kalau biasanya kan ketika Gus Rumel itu ada panelisnya ya, yaitu Profesor Ashkam. Tapi kali ini sepertinya tidak ada, cukup dipandu oleh moderator. Jadi cuma berdua. Sebetulnya saya lebih suka berdua saja, tidak perlu ada moderator. Tapi kalau memang harus ada moderator ya silahkan saja. Apa yang akan diperdebatkan adalah tentang kitab sezaman. Saya sebetulnya kurang sepakat kalau dianggap ini debat nasab, apalagi nasab Alawi. Tetapi karena mungkin untuk fokus kepada judul besarnya yaitu polemik nasab, ya tidak apa-apalah dengan judul debat nasab. Karena bagi saya tidak perlu kita berdebat tentang keabsahan nasab Alawi. Tapi justru kita berdebat tentang sekuat apa argumentasi dari tesisnya Kiai Haji Imaduddin, yaitu yang secara sederhana bisa difahami teori pembatalan Kiai Haji Imaduddin adalah berkaitan dengan kitab sezaman atau sumber sezaman. Saya berharap debat ini atau diskusi ini akan menjadi satu sumbangsih yang lebih maju daripada sebelum-sebelumnya. Karena saya lihat sebelum-sebelumnya itu ketika Gus Rumel berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin, itu sudah masuk kepada tema yang lebih spesifik lagi, yaitu bicara masalah pendataan atau sumber datanya, atau dokumen-dokumennya, atau manuskrip-manuskripnya. Tapi kalau kali ini kita bicara lebih kepada teorinya, lebih kepada basis argumentasi dari orang yang membatalkan nasab ya, termasuk nasab Alawi, dengan bahasa yaitu masalah kitab sezaman.
Saya berharapnya sederhana saja. Semoga dengan adanya perdebatan ini, walaupun sebetulnya kalau bicara kitab sezaman yang mungkin lebih tepatnya itu adalah Kiai Haji Imaduddin sendiri yang mempresentasikan. Tetapi mungkin karena selama ini saya dianggap belum levelnya Kiai Haji Imaduddin, ya oke lah. Saya dengan Said Qori dulu nggak apa-apa. Semoga nanti untuk selanjutnya akan ada yang lebih menyentuh lagi kepada poinnya, yaitu siapa yang memiliki teori itu, siapa yang menyusun teori itu, langsung berhadapan dengan orang yang menggugatnya. Seperti yang sering saya bilang, kalau Gus Romel itu tidak menggugat teorinya Kiai Haji Imaduddin, justru malah melayani teori itu, yaitu mempertanyakan sumber sezaman, walaupun mungkin berpolemik masalah apakah kitab sezaman atau sumber sezaman. Tetapi kalau saya posisinya adalah mempertanyakan basis argumentasinya itu. Jadi ini walaupun seolah-olah diulang perdebatan dari kubu-kubu hanya berganti personal, tapi saya pastikan ini berbeda yang akan kita bicarakan. Kalau yang tadi malam itu yang Gus Jazuli, sayangnya lawannya itu atau partnernya tidak ada. Ya mungkin terkendala waktu atau apa. Ala kulli hal, saya pastikan insya Allah ini perdebatan atau diskusi yang sehat. Kalau masalah intonasi, saya juga akan belajar beradaptasi. Kadang kita itu kalau mau mempertegas sesuatu memang agak tinggi suara. Yang jelas kita sama-sama komitmen, sama-sama konsisten. Apa yang Anda bicarakan harus ada dasarnya. Saya tidak mau berbicara membedah pendapat pribadi, karena menurut saya belum layak ada orang yang punya pendapat pribadi. Jadi apapun pendapat Anda harus jelas sumbernya. Begitu juga pendapatan ya. Jadi pendapatan harus jelas sumbernya, pendapat juga harus jelas basis datanya. Semoga ini akan final ya. Akan final maksudnya akan berakhir dengan baik. Entah bagaimana hasilnya kita lihat saja. Karena ini perdebatannya spesifik ya. Spesifik bicara masalah teori dasar. Yaitu tentang kitab sezaman. Walaupun di situ narasinya pentingkah kitab sezaman. Ya. Kalau bicara masalah penting semuanya penting. Tetapi kaitannya dalam masalah nasab seperti apa. Ala kulli hal, tonton besok malam ya. Jam 9 atau jam 10 saya mengikuti saja. Saya tipikal orang yang tidak ribet ya. Jam 9 boleh, jam 10 boleh. Cuma saya punya request kepada channel ini dan sudah saya ajukan. Sebaiknya itu dari masing-masing kubu, pro Keimat atau kontra Keimat, ini ada yang di kolom komentar itu diangkat menjadi admin atau menjadi moderator, sehingga siap menyapu komentar-komentar yang mencela fisik atau caci maki. Kalau perkara kita tidak setuju dengan apapun, itu hak semua orang. Tetapi kalau lalu menarasikan narasi-narasi yang berupa cacian demi kondusifnya situasi, demi terhormatnya forum ini, biar ada perbaikan daripada sebelumnya. Karena kalau sebelumnya itu komentar cacian-cacian itu malah sempat dinaikkan, tapi itu mungkin sudah dianggap kesalahan sehingga selanjutnya nggak dinaikkan lagi, tetapi tetap ada di situ. Karena saya lihat memang mungkin ada satu tools, satu perangkat yang diabaikan, yaitu ada tim di kolom komentar itu yang siap bersikap adil. Artinya adil itu kalau mencela kepada siapapun maka harus dibersihkan demi menghormati forumnya. Itu saja harapan saya. Dan mungkin untuk selanjutnya di partai yang lebih besar, saya akan usahakan mungkin bisa di channel saya, entah dengan Kiai Haji Imaduddin atau dengan siapa. Semoga saja terlaksana. Allahumma dina